Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian, kelas 8 yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Hari ini kita akan belajar materi tentang energi. Apa itu energi? Mengapa kita membutuhkannya? Oke. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Itu yang pertama sekali poin yang harus kita pegang dan harus kuasai. Kemudian yang kedua, kerja merupakan memindahkan benda dengan menggunakan gaya. Ya. Kerja itu sama dengan usaha. Ya, jadi ketika kamu memindahkan benda dengan menggunakan gaya, artinya kamu sudah mengeluarkan usaha atau melakukan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah adanya gaya. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Jadi 3 poin ini ya merupakan ketiga hal yang berhubungan. Jadi kita dapat bekerja kalau ada energi. Dan kita dapat kerja atau melakukan usaha kalau ada gaya. Gaya itu merupakan dorongan atau tarikan. Setiap kali gaya digunakan untuk memindahkan satu benda, dibutuhkan energi. Ya, jadi harus butuh energi. Contohnya saat Anda berjalan, otot Anda akan menarik tulang untuk menggerakkan tubuh Anda. Ini menunjukkan otot Anda menggunakan energi. Berikutnya, tanpa energi kita tidak akan dapat melakukan gerakan. Ya, tanpa energi, atom dan molekul tidak bisa bergerak. Tanpa energi, bintang tidak bisa bersinar. Tanpa energi, planet tidak bisa mengorbit di sekitar bintang. Tanpa energi, hewan tidak bisa berjalan, berlari, dan sebagainya. Dan tanpa energi juga, pesan tidak dapat dikirimkan dari otak ke tubuh. Ya, jadi untuk mengirimkan pesan saja dari otak ke tubuh itu dibutuhkan energi. Apakah pekerjaan sudah selesai saat Anda memegang buku di atas kepala Anda? Jadi ini ada ilustrasi seorang memegang buku di atas kepalanya, ya, dia tumpukan bukunya banyak. Apakah dia sudah melakukan usaha di situ? Jadi Bapak garis bawahi tadi Bapak mengatakan kerja itu sama dengan usaha. Jadi kalau dikatakan melakukan kerja, sama halnya itu melakukan usaha. Jadi rupanya orang tersebut belum melakukan usaha. Ya, dia belum melakukan usaha. Kenapa dia belum melakukan usaha? Karena tidak ada perpindahan yang dihasilkan. Ya, jadi komponen penting daripada usaha itu adalah selain dia memberikan gaya kepada buku tersebut, yaitu gaya angkat, dia harus memberikan perpindahan supaya dia dapat melakukan kerja atau usaha. Nah, berikutnya, berapa banyak pekerjaan yang dilakukan? Apakah itu dapat kita ukur? Ya, berapa banyak kerja atau usaha yang dilakukannya? Kita dapat mengukur jumlah kerja atau usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda. Bagaimana caranya? Pastinya dengan menggunakan sebuah formula. Formula itu adalah yang terdapat pada alinea paling bawah pada slide ini. Usaha sama dengan gaya dikali jarak atau disimbolkan dengan W sama dengan F dikali D. Ya. Jadi W itu adalah singkatan dari sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya usaha, yaitu work. Ya. Sedangkan F di situ adalah singkatan dari sebuah kata yang merupakan terjemahan dari gaya. Ya. Jadi terjemahan ke dalam bahasa Inggris gaya itu adalah force. Jadi diambil huruf depannya untuk mewakili komponen besaran gaya yaitu F. Ya. Dan jarak itu disimbolkan dengan D. D itu adalah displacement. Ya. Sebenarnya yang kita pakai di sini nanti itu adalah perpindahan. Cuma untuk SMP, tingkatan SMP tidak terlalu dimasalahkan tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan ada dua faktor penting yang mempengaruhi ya untuk menentukan apakah kita melakukan kerja atau tidak. Ya, dua hal penting itu adalah jumlah gaya yang digunakan dan perpindahan yang dihasilkan atau jaraknya. Seperti itu. Ingat, gaya dan jarak atau perpindahan. Itulah dua hal yang mempengaruhi seseorang untuk memberikan atau melakukan usaha atau kerja. Oke. Dalam menghitung pekerjaan, ya, dalam menghitung pekerjaan, sini berarti dalam menghitung usaha ya, sebutan lainnya. Apa satuan yang akan kita pakai nantinya? Jadi nanti saat kamu mengukur gaya, kamu harus memakai Newton. Ketika kamu mengukur jarak atau perpindahan, kamu harus memakai satuan meter. Ya, jadi masih banyak
dari sebagian kalian yang kadang masih lupa menggunakan satuan-satuan ya dalam pengerjaan soal. Dan itu Bapak kenai nilai minus, jadi harus hati-hati di pemakaian satuannya. Baik, untuk hasilnya nantinya kerja atau usaha itu akan kita pakai dalam satuan joule, di mana 1 joule itu sama dengan 1 Newton kali dengan 1 meter. Anda melakukan 1 joule kerja atau usaha, jadi seorang manusia itu memberikan 1 joule usaha ketika dia mengangkat apel di atas kepalanya sendiri. Jadi itulah rasanya usaha 1 joule ketika kita lakukan. Jadi coba praktikkan nanti di rumah, ada jeruk, ya hampir samalah masanya dengan apel, buat di atas kepalamu, berarti itulah rasa usaha atau energi atau kerja yang kamu rasakan sebesar 1 joule itu. Oke. Baik, soal 1. Jadi di sini ada soal latihannya Bapak buat. Di soal 1 ini, jika Anda mengangkat buku dengan berat 3 Newton, ya, berat 3 Newton sejauh 2 meter dari lantai, berapa banyak pekerjaan? Ya, Bapak garis bawah sekali lagi di sini, berarti kalau ada kata pekerjaan yang ditanya itu adalah usaha. Ya, berapa banyak usaha yang Anda lakukan? Oke. Pertama, rumus yang kita pakai untuk menentukan usaha itu adalah W sama dengan F kali D. Gaya kali jarak atau gaya kali perpindahan. Di mana kita masukkan datanya, gaya beratnya itu adalah sebesar 3 Newton. Oke, kita masukkan data F-nya 3. Kemudian perpindahan atau jarak yang dihasilkan adalah 2 meter. Sehingga kita masukkanlah D-nya 2. Sehingga diperoleh 3 kali 2 adalah 6 dalam satuan joule. Itu adalah usaha yang dikeluarkan oleh seorang tersebut untuk mengangkat buku seberat 3 Newton sejauh 2 meter. Masuk lanjut soal nomor 2. Seorang pria mendorong kursi sejauh 0,75 meter jika usaha dikeluarkan 1013 joule. Berapa banyak gaya yang digunakan? Nah, kalau tadi kita sudah belajar bahwa W sama dengan F kali D, otomatis F sama dengan W per D atau W dibagi D. Semua paham mungkin? Ya. Kenapa bisa F sama dengan W per D? Bagaimana caranya? Coba nanti kalian cari, anak-anakku sekalian. Nanti kalian buat seperti ini. Analogikan ketika kalian melihat nanti rumus W sama dengan F kali D, buat angka 6 di bawah W-nya, buat angka 3 di bawah F, dan buat angka 2 di bawah D-nya. Oke. Nah, setelah kalian nanti membayangkannya seperti itu, kalian analogikan nanti. Ketika kalian mencari F, berarti kan tadi F itu diwakili dengan angka 3. Jadi ketika kalian mencari 3, 3 itu dihasilkan dari pastinya pembagian 6 dan 2 ya. Nah, siapa tadi angka 6-nya itu? Yaitu si W. Siapa tadi angka 2-nya itu? Diwakili oleh si D. Berarti dari sini nanti terbentuklah persamaan F sama dengan W dibagi D, atau W per D. Nanti silahkan kalian uji di rumah. Masukkan datanya, di mana di sini data untuk usahanya itu adalah di sini datanya adalah 113 joule, dan data dari perpindahan atau jarak yang dihasilkan adalah 0,75 meter, sehingga kalau dibagikan akan menghasilkan 151 Newton dalam satuan Newton gaya ya. Oke, soal ketiga, dibutuhkan usaha 3.480 joule untuk memindahkan benda dengan gaya 675 Newton. Usaha 3.480 berarti itu W-nya. Kemudian gaya 675 Newton itu adalah F-nya. Berapa jauh benda tersebut dapat dipindahkan? Ya, dengan usaha dan gaya sekian, berapa jauh benda tersebut dapat dipindahkan? Mari kita perhatikan. Sama halnya seperti tadi, kalau W sama dengan F kali D, otomatis D sama dengan W per F, atau W dibagi F. Ya. Nah, nanti dari sini kita masukkan data W-nya sekian-sekian, masukkan data F-nya sekian-sekian, bagikanlah. Jangan terbalik, jangan F dibagi W, tapi W dibagi F. Ya, bagaimana tadi caranya? Kita bisa muncul persamaan D sama W per F. Analogikan tadi W dengan angka 6, analogikan F dengan angka 3, dan analogikan D dengan angka 2. Ya, sehingga nanti kalian akan peroleh persamaan seperti itu. Dan diperoleh hasil akhir dari pembagiannya itu rupanya objek atau benda itu dapat dipindahkan sejauh 5,16 meter. Wow. Oke, lanjut.
Soal nomor 4, lantai ketiga sebuah rumah berada 8 meter di atas permukaan lantai 1. Ya. Jadi lantai 3-nya itu 8 meter di atas lantai 1. Berapa banyak kerja atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan lemari es? Lemari es ya, 150 kg. Itu baru masanya, belum gaya beratnya. Hati-hati. Ketika dia sudah menjadi gaya berat, maka nanti satuannya Newton. Ya, ketika dia masih kilogram, berarti itu masih masanya. Harus kalian rubah ke Newton. Ya, berapa kerja atau usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat lemari es itu ke lantai 3? Oke. Tetap memakai rumus seperti yang tadi, W sama dengan F dikali D. Nah, di mana nanti untuk F-nya, gaya berat itu sendiri, rumusnya adalah M dikali G, massa dikali percepatan gravitasi. Massanya 150, percepatan gravitasi merupakan tetapan, yaitu sebesar 9,8 kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi jikalau nanti dikalikan kedua komponen dari gaya berat ini, sehingga dihasilkanlah gaya berat total yaitu sekitar 1470 Newton. Nah, berikutnya ketika kita sudah mendapatkan gaya beratnya atau F-nya, langsung saja kita masukkan ke persamaan W sama dengan F kali D. Maka W sama dengan, masukkan F-nya 1470 kali, masukkan D-nya 8 meter. Sehingga kalau dihasilkan nanti akan diperoleh hasil akhir yaitu sebesar 11.760 Joule. Atau nanti kalau kita konversikan ke dalam kilojoule, tinggal kita bagi dengan 1000. Ya, jadi kalau dalam kilojoule nanti dia menjadi 11,76 kilojoule seperti itu. Jadi bagi 1000, ya, ambil 3 digit ke kiri. Ya, untuk memindahkan desimalnya kalau kita mau membagi 1000. Soal 5, sebuah truk mainan didorong melintasi meja 0,8 meter ke utara. Ya, di sini Bapak garis merah, Bapak buat warna merah untuk kata ke utara dan merah juga untuk kata ke selatannya. Ya. Untuk arah mata angin utara dan selatan, kita ketahui itu adalah arah mata angin yang sejajar, ya. Sejajar tetapi berlawanan arah. Sehingga vektor dari perpindahan 0,8 meter ke utara dan kembali katanya 0,8 meter ke selatan, ya. Jadi nanti itu vektor yang berlawanan. Jadi jadi sama halnya seperti ini, ketika kamu berjalan 5 langkah ke kiri, kemudian kamu berbalik lagi 5 meter berjalan ke kanan. Ya, berarti ya otomatis diperoleh hasil akhir kamu tidak berpindah karena kamu kembali ke posisi awalmu sendiri. Sehingga di situ kamu dikatakan tidak melakukan perpindahan. Sama halnya dengan soal ini. Ya, 0,8 meter ke utara rupanya kembali lagi dari 0,8 meter ke selatan. Otomatis perpindahannya sama dengan 0. Nah, dapat ditebak nanti perpindahan sama dengan 0 karena jaraknya sama ke utara dan ke selatan. Jadi yang ditanya di sini adalah kerja atau usaha totalnya, ya. Karena tidak ada perpindahan, maka tidak ada kerja yang dilakukan. Karena apa tadi? Karena rumus W, sekali lagi rumus W adalah F dikali D. Kalau D-nya atau perpindahannya itu adalah 0, otomatis F dikali 0 akan menghasilkan 0. Maka 0 lah W-nya, 0 lah usahanya, 0 lah kerjanya. Oke, untuk pertanyaan buat kalian nanti, ya. Jadi ini pertanyaan sebenarnya sudah ada jawaban, jadi silakan nanti kalian analisis, ya, masuk dari jawabannya ini. Pertama, Bapak munculkan soal dulu. Saat Anda membawa tas belanjaan yang berat dari mobil ke dapur, pada bagian mana di bagian tubuhmu kerja atau usaha itu diterapkan paling banyak? Lengan atau kaki Anda? Ya, jelaskan mengapa. Jadi jawabannya adalah kaki. Ya, jadi di pada bagian kaki lah kita akan merasakan bahwa usaha itu akan dikerjakan paling maksimal, paling total. Kenapa? Karena kakilah yang memindahkan diri kita sendiri dan bahan yang kita angkat tadi dari mobil ke dapur. Ya, jadi semuanya itu bertumpu di kaki. Di kaki sudah ada berat dari benda yang kita bawa, di kaki juga ada berat dari badan kita yang kita bawa. Ya, di situ paling total, paling maksimal usaha itu diterapkan. Sedangkan pada lengan kita itu belum terlalu besar usaha yang diterapkan di situ. Kenapa? Karena tangan kita hanya berfungsi untuk menahan belanjaan atau menahan objek yang kita angkat saja, bukan menahan diri kita. Jadi lebih berat tugasnya dari kaki kita sendiri. Ya, oke.
Demikian pembelajaran kali ini Bapak sudahi, ya. Bapak mengucapkan salam